Penglihatan 11 dan 18 Maret 2023. 1. Jubah kerendahan hati dan kumpulkan hartamu di sorga. 2. Kunci kerajaan sorga dan kunci kerajaan maut. 3. Ular berkepala 7, makhluk seperti ular yang terbang, Putin, dan bagian utara. 4. Kekacauan dan kelaparan di berbagai bangsa. 5. Microsoft brankas uang serentak terbuka di seluruh dunia. 6. Roh manipulasi. 7. Capung raksasa dan bagian barat bola dunia. 8. Kota yang akan datang. Jubah kerendahan hati dan kumpulkan hartamu di sorga, 11 Maret 2023. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan sebuah tulisan firman Mazmur 45 di atas awan-awan. Mazmur 45 untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan, dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu, dan seterusnya. Setelah itu, salah satu tim melihat dalam penglihatan, tampak Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah kita dengan jubah yang lusuh dan buluk berwarna putih gading, memakai selempang berwarna merah dan lusuh. Dia memakai kasut yang diikat sampai ke atas, dan tim ini bertanya di dalam hatinya, "Kenapa seperti ini, Tuhan?" Di hatinya muncul sebuah kata, jubah kerendahan hati. Lalu tim ini bermazmur. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, yang dijadikannya dan diutusnya lah anak yang tunggal, anak Bapa, anak yang memberikan nyawanya bagi umat manusia. Darah yang tercurah, tubuh yang tercabik-cabik, Dia yang disalibkan, Dia yang dianiaya, Dia yang diludahi. Sejak Bapa mengutusnya ke dunia ini, hinaan yang diterimanya, Dia pun lahir di tempat yang hina. Orang-orang pun meludahinya. Tidak ada yang percaya bahwa Dialah Yesus, Raja yang Maha Tinggi, yang menjadi sama dengan manusia. Tapi mereka yang percaya akan menerima hidup yang kekal, hidup yang kekal, hidup yang kudus. Dia yang memberikan nyawanya, mahkota duri yang ada di kepalanya,
bercabik-cabik, darah yang tercurah bagi keselamatan dunia. Itulah kasih Tuhan. Siapakah yang dapat memberikan nyawanya kepadamu? Tidak ada di muka bumi ini, hanya Yesus, Anak Bapa yang Maha Tinggi. Bukit Golgota menjadi saksi nyawanya diberikan kepada dunia, kepada umat manusia. Hai engkau yang bertelinga, hendaklah engkau mendengarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia di bawah kolong langit ini. Hanya Dialah yang penyelamat, hanya Dialah yang memberikan nyawa yang kudus, nyawa yang suci, kasih yang tulus bagi dunia, kasih Bapa, kasih Tuhan, kasih Yesus. Pandanglah salibnya, salib Tuhan, salib Tuhan. Di sanalah siksaan, di sanalah kesakitan, di sanalah penderitaan yang luar biasa. Dia yang ajaib, Dia yang mulia, Dia yang kudus. Ketika itu, ketika mandat dari Bapa datang kepadanya untuk memberikannya kepada dunia, lalu dia berdoa di taman Getsemani dan dikatakannya kepada Bapa, lalukanlah cawan ini, tapi kehendak Bapa yang terjadi, dan nyawanya pun akan diberikan kepada dunia. Itulah cinta Tuhan, itulah cinta Bapa bagi kita, bagi manusia, bagi dunia. Dunia yang diciptakannya semula begitu indah, begitu indah, yang dirusak oleh manusia dan penuh dengan dosa, penuh dengan kedurhakaan, penuh dengan kedurhakaan. Itu sebabnya Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk keselamatan dunia yang rusak ini. Haleluya, haleluya. Hai engkau yang memuji Dia, hai engkau sahabat Dia, kekasih hati Dia, hai engkau umat yang dipilih, hai engkau anaknya, hai engkau biji matanya. Dia sangat mengasihimu, tetaplah setia di dalam Tuhan. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan datang atas dunia ini, tetaplah setia. Ingatlah janji Tuhan bagimu. Berjalan bersama Dia, pegang tangan Tuhan, pegang firman kehidupan, firman
setia, tetaplah setia, pegang janjiku, janji Tuhan, janji yang kudus, cinta Bapa bagi kita. Dia datang di hadapanmu, dia datang di hadapanmu, dia datang di hadapanmu, memakai jubah kerendahan, memakai jubah kerendahan hati. Dia juga memakai kasut kerelaan. Dia turun dari surga dalam hati jiwa rohku, ku sambut kehadiranmu Bapa. Lihatlah tangan Tuhan yang berhubung aku, diulurkannya bagimu saat ini. Dia menjauhmu, lihatlah tangan yang besar, tangan yang berhubung aku, bukti kasih Tuhan. Dia datang bagi kami. Haleluya, Yesus, kekasih hati kami. Lalu tim ini mendengarkan sebuah suara, carilah perkara-perkara yang di atas, lalu muncul dalam penglihatan sebuah tulisan firman, Matius 6 ayat 19-24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kunci Kerajaan Surga dan Kunci Kerajaan Maut, 11 Maret 2023. Pada saat masuk ke dalam perjamuan kudus, tampak dalam penglihatan Tuhan Yesus ada di dekat sebuah gedung berwarna putih. Dia sedang menunduk dan dipukuli. Tubuhnya tercabik-cabik, darahnya mengalir di mana-mana. Dirantai, dia diam, tapi hatinya menjerit kepada Bapa. Lalu Tuhan Yesus melihat kepada tim yang menerima penglihatan itu. Lalu tampak sebuah tulisan firman di depan wajah Tuhan Yesus, Matius 16 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 18. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ular berkepala 7, makhluk seperti ular terbang, putin, dan bagian utara, 11 Maret 2023. Pada saat berdoa bagi Indonesia, tampak dalam penglihatan muncul dari lautan ular yang besar seperti kobra, berkepala 7, tapi menghadap keluar. Lalu dalam penglihatan itu ada pasukan Tuhan. Pada kakinya pasukan Tuhan ini menggunakan kasut, dan tim ini memperkatakan untuk menginjak ular dan menahan kekuatan musuh. Lukas 10 ayat 19. Setelah itu tampak dalam penglihatan ada peta Indonesia, lalu ada makhluk seperti seekor ular yang dapat terbang di udara. Dari pandangan matanya dia seperti sedang mengintai Indonesia.
Warna ular ini adalah hijau stabilo yang menyala. Dan di kepalanya ada tanduk yang melingkar seperti kambing. Dan makhluk ini memiliki kaki, dan di bagian wajahnya ada seperti kumis. Tim yang melihat menggambarkan seperti kumis ikan lele. Ketika terus berdoa, bagi hal ini tampak awan yang gelap di atas kepulauan di Indonesia. Lalu tim ini mendengar sebuah suara, "Doakan Putin." Ketika berdoa bagi hal ini, tim ini melihat sebuah tulisan firman Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Setelah itu tim ini berdoa bagi pejabat-pejabat bangsa ini supaya mereka mengambil keputusan untuk kepentingan rakyatnya. Dan saat berdoa bagi mereka, tampak dalam penglihatan ada beberapa orang memakai topeng. Dari bentuk tubuhnya, tim yang melihat dalam penglihatan ini hanya mengenali 2 orang, GAB dan MNPS. Saat terus berdoa bagi Indonesia, tampak sebuah tulisan yang besar bagian utara. Lalu tim ini berdoa bagi setiap rancangan kejahatan bangsa-bangsa lain, dan supaya Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga Indonesia bagian utara. Ketika terus menyembah dan bersyafaat bagi Indonesia, Tuhan memberikan Yesaya 40. Lalu tim ini membacakan Yesaya 40 mulai dari ayat 12, Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setetik air dalam timba, yang dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya, dan seterusnya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pada saat terus menyembah dan berdoa, tampak dalam penglihatan ada 2 tulisan firman. Yang pertama Wahyu 7, dan yang kedua Wahyu 4. Wahyu 7. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kepada hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka.
dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 dan telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mengapa ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemah-kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Wahyu 4. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, "Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu.
Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kekacauan dan kelaparan di berbagai bangsa, 18 Maret 2023. Saat pujian dan penyembahan ada firman Tuhan yang datang, yaitu Mazmur 29. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni sorga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan sebuah kekacauan yang sangat menakutkan. Tuhan mengingatkan supaya tetap setia. Kekacauan terjadi bukan hanya di bangsa kita, tapi di berbagai bangsa, sebab ada tertulis tulisan bangsa-bangsa, Indonesia, Amerika, Cina, tapi dalam penglihatan ini, Cina kekacauannya bukan orang-orang kelaparan, tapi seperti sedang adu mulut. Ada Spanyol, ada Filipina, ada Dubai, ada bermacam-macam bangsa yang Tuhan perlihatkan. Ada Afghanistan, ada Korea. Tim ini melihat sekumpulan orang dalam keadaan kelaparan dan memilukan. Mereka membutuhkan makanan. Mereka seperti orang-orang miskin, orang-orang jalanan, dan mereka meminta-minta. Lalu muncul tulisan Amerika. Lalu tampak ada orang-orang yang berpakaian bagus, orang-orang yang mampu, tapi mereka tidak peduli dengan orang-orang yang kelaparan itu. Microsoft berangkas uang serentak terbuka di seluruh dunia 18 Maret 2023. Ketika terus berdoa, salah satu tim mendengar suara Microsoft, Microsoft, Microsoft. Lalu tim ini melihat seperti berangkas-berangkas tempat penyimpanan uang dari berbagai bangsa-bangsa serentak terbuka. Ketika tim ini bertanya kepada Tuhan, "Ada apa ini Tuhan?" Tuhan mengingatkan di hatinya, "Berdoa buat bangsamu, lindungi Indonesia supaya kunci rahasia tidak diretas." Lalu tampak dalam penglihatan di suatu ruangan yang tidak besar, ada orang yang mengotak-atik komputer. Lalu berangkas-berangkas uang di seluruh dunia ini serentak terbuka. Saat terus menyembah, Tuhan memberikan firman Yesaya 60 ayat 19. "Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu." Lalu tim ini bermazmur dan memberikan pernyataan, "Hai anak-anakku, jangan takut, aku ada bersamamu. Kesakitan dunia akan datang mencobai engkau. Jaga hatimu, jaga hatimu." Dia yang datang bagi kita, tak ada satu kejahatan pun yang akan datang menghimpitmu, sebab firman-Nya sudah datang bagimu. Sebab Tuhanlah penerang dalam kegelapan jalan-jalanmu, hai orang-orang yang dikasihi-Nya. Pada saat menaikkan mazmur itu, tim ini melihat dalam penglihatan dan menyatakan, "Saya melihat dalam penglihatan kita, tim doa, seperti tanaman yang tumbuh. Ini seperti dalam firman mengenai perumpamaan tentang benih. Diperlihatkan diri kita seperti posisi duduk tertanam di tanah, lalu ada tanaman-tanaman liar, seperti mau bertumbuh mengambil tempat kita.
Akan tetapi setiap tanaman liar yang mendekat tiba-tiba tercabut. Kita seperti dikelilingi rumput-rumput atau tanaman liar yang mau mengganggu. Setiap ada yang mendekat tiba-tiba tercabut, sehingga kita dapat terus bertumbuh dalam Tuhan. Roh Manipulasi 18 Maret 2023. Lalu salah satu tim melihat ada satu gunung dan ada jalan selebar kurang lebih 1,5 meter, dan jalanan ini seperti jalanan tanah. Turun dari gunung ke bawah dan banyak orang berjalan seperti biasa jalan di jalan itu. Dan tampak kiri kanan rumput seperti tanaman. Jalan itu masih seperti tanah merah dan kering, dan orang-orang penuh di jalan itu. Akan tetapi di belakang orang-orang ini ada sosok seperti gambaran Tuhan berpakaian putih gading bergaris-garis hitam, memakai selempang tapi warna matanya merah. Di hatinya ini seperti supaya kita berdoa menutup jalan-jalan yang sedang dirintis dan dibuka oleh penguasa kegelapan. Jalan-jalan itu seperti kehidupan-kehidupan di dunia. Lalu Tuhan memberikan firman Wahyu 22. Ketika bertanya kepada Tuhan kenapa Wahyu 22, Tuhan mengatakan itu seperti yang menggambarkan akhir zaman dan akan ada masa seperti penglihatan itu. Wahyu 22 ayat 14-16. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. 7 capung raksasa dan bagian barat bola dunia 18 Maret 2023. Ketika Wahyu dibacakan, salah satu tim melihat dalam penglihatan 7 capung raksasa. Tapi suaranya seperti pesawat yang sedang terbang. Warna capung itu seperti pakaian tentara berwarna hijau army, dan capung raksasa itu sedang mengelilingi dunia ini. Lalu tim ini melihat globe, peta dunia yang bulat. Dalam penglihatan itu, bulatan dunia itu terbagi 4, tapi hanya ada satu tulisan yang dilihat dalam penglihatan, yaitu barat. Lalu tim bersyafaat bagi hal ini. Kota yang akan datang. Saat terus menyembah, tampak dalam penglihatan tim doa sedang menanti-nantikan Yerusalem baru, tapi dalam keadaan hidup yang susah dan menderita. Lalu tim yang melihat penglihatan ini mendengar suara tetap setia, tetap setia. Lalu kembali tampak dalam penglihatan Yerusalem berbentuk kotak, dan tim doa sedang berada di ruangan yang terbuat dari emas seluruhnya. Semua bernyanyi dan Tuhan menggerakkan supaya mencari nama masing-masing orang di ruangan itu, dan tampak nama-nama tersebut seperti tulisan Ibrani. Satu ruangan, satu nama. Lalu tampak sebuah mimbar yang terbuat dari emas tapi transparan seperti tembus pandang. Lalu di atasnya ada tulisan-tulisan Alkitab. Saat Alkitab di atas mimbar itu disentuh, ada pintu yang terbuka, yaitu ruang pujian dan penyembahan. Tampak kursi yang gambarannya mirip seperti di GBK yang bertingkat-tingkat. Lalu ada tempat kemuliaan Tuhan, dan di sana duduk orang-orang kudus. Tim ini mendengar di sana ada nada-nada yang begitu indah didengar. Tuhan Yesus memberkati.